Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang dan ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan, Minggu 16 Oktober 2022. Banyak berita-berita pada nak kami injuk ke sampai pemirsa selama satu minggu kak. Bersama aku Mayadi kala Silampari Sepekan selengkapnya. Kita langsung ke berita yang pertama. Polda Sumatera Selatan bekerjasama dengan tim Landak Satreskrim Polres Musirawas berhasil mengamankan siko uang pelaku kasus perampokan dari karyawan CP Sahabat Musirawas Sempurna yang terjadi di Jalinsum Desa Batu Bandung, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut pas September kemarin yang mengakibatkan PT SMS merugi sampai 300 juta rupiah. Satreskrim Polres Musirawas menggelar press release terkait dengan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Yang menimpa korbannya adalah karyawan dari CV Sahabat Musirawas Sempurna yang telah terjadi Senin 19 September 2022 sekitar jam 7 pagi. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi di Jalinsum Desa Batu Bandung, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musirawas. Diketahui korbannya dirampok 5 orang pelaku, dan saat ini tim Landak Satreskrim bersama dengan Polda Sumsel sudah mengamankan 1 orang pelaku berinisial H. Pelaku H diduga merupakan warga Kabupaten Temanggus, Provinsi Lampung, dan saat penangkapan pelaku berada di daerah Lampung, sedangkan keempat tersangka lainnya kini masuk dalam pencarian orang. Dari kejadian tersebut, pelaku mendapatkan bagian 30 juta rupiah. Adapun kerugian yang dialami korban yakni 1 buah tas berisikan laptop, 1 buah tas sandang berisikan HP, KTP, SIM, ATM BRI, BNI, kartu BPJS dan uang senilai 300 ribu rupiah, serta 1 buah tas berisikan uang belum diketahui. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian 300 juta lebih. Ungkap kasus yang dipimpin langsung oleh Kapolres Musirawas AKBP Ahmad Gusti, didampingi oleh Wakapolres Musirawas dan Kasat Reskrim Polres Musirawas menyampaikan. Dari kasus tersebut, ada 5 orang pelaku yang melakukan perampokan, yakni HN dan sisa 4 orang lainnya lagi kini masih dalam DPO. Dari kelima tersangka tersebut memiliki perannya masing-masing. Pelaku diketahui melakukan perbuatan bersama-sama dengan 4 orang lainnya, yaitu atas nama M, DPO, kemudian atas nama AY, DPO, atas nama D, DPO, dan atas nama H, DPO. Barang bukti yang didapatkan pada saat penggerebekan di Lampung antara lain adalah 1 helai jaket loreng yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Kemudian 1 helai celana pendek abu-abu di dalamnya juga dipakai pelaku pada saat melakukan tindak pidana. 1 pasang sepatu merek Diodora yang juga dipakai oleh pelaku. Kemudian 1 unit handphone Nokia yang dibeli dari hasil kejahatan, serta 1 buah kartu ATM Mandiri yang berada di badan pelaku. Akibat dari perbuatannya, kini pelaku dikenai pasal 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Reza Meldalianti, Silampari TV. Pemirsa, siko dari 5 terduga pelaku kasus perampokan di Jalinsum Desa Batu Bandung, Kecamatan TPK, diaman ke Polres Musirawas. Pelaku berinisial H mengakui dari perampokan itu dirinya mendapat kebagian 30 juta rupiah yang diajukannya untuk bayar utang dan kebutuhan sehari-hari. Pengakuan tersangka H yang merupakan salah satu dari kelima orang pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dari hasil perampokan tersebut mendapatkan bagian uang 30 juta rupiah. Sebelum melakukan perampokan, pelaku dan keempat orang lainnya telah merencanakan dan mengintai pelaku 2-3 hari sebelum kejadian. Pelaku H sendiri bersama D yang berstatus DPO
berperan mengikuti mobil korban dan menginformasikan kepada 3 pelaku lainnya saat korban mendekati TKP. Sedangkan otak dari tindak kejahatan ini adalah D, yang juga berstatus DPO, merencanakan tindak kejahatan tersebut mendapat bagian 180 juta rupiah. Adapun tersangka lainnya, H, masuk DPO, berperan membawa satu senjata tajam jenis parang dan menempelkan ke leher korban, juga mendapatkan bagian 30 juta. Dan M, yang berstatus DPO, berperan mengancam korban yang duduk di samping sopir dengan menggunakan satu buah senjata api rakitan serta mengambil tas dan kantong plastik yang berisikan uang, juga mendapatkan bagian 30 juta rupiah. Serta tersangka AY DPO berperan berdiri di depan korban sambil mengancungkan satu buah senjata api rakitan ke arah korban, juga mendapatkan bagian 30 juta rupiah. Saat diwawancarai Silang Pari TV, tersangka H menyampaikan pembagian uang tersebut dilakukan di dalam hutan. Saat semua pelaku sudah mendapatkan bagian, semuanya berpencar melarikan diri. Dirinya menyampaikan uang tersebut digunakan untuk membayar hutang serta kebutuhan sehari-hari. Oh itu pakai motor. Oh pakai motor. Berapa yang jadi? Baru dapat 1 Setahuan aku kemarin cuma 300. Kamu dapat berapa? Bebaginya di mana? Di hutan. Setelah bisa aja. Kebutuhan sehari-hari. Lalu ini. Kerjaan kita apa? Kamu ini? Agak kuat nih bunyi Pak. Reza Melelianti, Silang Pari TV. Satreskrim Polres Musirawas menggelar rekonstruksi pembunuhan terhadap Ruswanto yang merupakan pedagang sapi. Korban merupakan warga desa Sukajaya, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musirawas, yang tewas dibunuh oleh kawannya dewe pas awal September 2022 kemarin. Terlihat di halaman Mapolres Musirawas digelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan tersangka YA dan YO terhadap korbannya R, yang merupakan pedagang sapi, warga desa Sukajaya, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musirawas. Diketahui, tersangka YA dan YO merupakan warga desa Kisatu, Tambah Asri, Kecamatan Tugu Mulyo. Dari hasil rekonstruksi yang dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP Dedi Rahmat Hidayat, terungkap beberapa hal, yakni awalnya korban R dan tersangka YA sama-sama bisnis jual beli sapi. Namun beberapa kali uang pembayaran kurang dari korban R. Sementara YA menanyakan uang kekurangan. Selalu dijawab belum ada. Selanjutnya, tersangka YA membeli senjata api rakitan jenis pistol. Lalu tersangka YA merencanakan pembunuhan terhadap korbannya R. Pada 4 September 2022, tersangka YA mengambil truk yang disewa, langsung menelpon tersangka YO untuk mengajak menjual sapi ke Mandi Angin, Kabupaten Muratara. Pada saat di dalam mobil, tersangka YA mengajak YO untuk membunuh korbannya yang diketahui adalah R, dengan imbalan akan diberi uang 15 juta rupiah. Tersangka YO pun menyetujui. Lalu kedua tersangka berangkat untuk menjemput korbannya dan bergegas menuju desa Mandi Angin. Namun saat di jalan, tersangka YA yang pada saat itu mengemudikan mobilnya beristirahat sejenak dan bergantian mengemudikan truknya. Sekitar pukul 11:30 malam, tersangka YA mengatakan korban meminta sapi diantarkan ke Transubur, sehingga mereka melaju ke sana. Ketika di jalan sekitar jam 3 pagi menuju Transubur, tersangka YA dan YO keluar dari truk. Sementara korban masih di dalam dan dalam keadaan tidur. Saat di luar, pada saat itulah pelaku merencanakan penembakan dan dilihat korban R sedang tertidur. Pelaku YA menembak kepala korban. Pada tembakan pertama, senjata api tidak meledak. Kemudian, dilakukan penembakan kedua. Dengan pelaku penembak YA memutar silinder senjata api berbentuk pistol tersebut
dan tepat mengenai kepala korban. Dan pada saat itu korban tewas seketika. Kemudian korban dibuang oleh pelaku ke Sungai Lakitan. Kasat Reskrim Polres Musirawas AKP Dedi Rahmat Hidayat menjelaskan, rekonstruksi ini dilakukan pasca kedua pelaku berhasil ditangkap. Karena ada keterangan dan fakta baru setelah tersangka YO tertangkap di Malang beberapa waktu lalu. Setelah dapat pengembangan dan terbukti ya, bisa dua alat bukti yang kami terima mengakulah si Jaya. Namun pengakuan dia bukan yang nembak, dia hanya ikut saja. Nah, setelah si Yoyon dapat kita ambil di Malang, baru terungkap semua seperti yang di rekonstruksi tadi. Berbeda dari keterangan sebelumnya, tersangka YA mengatakan tersangka YO yang menembak korban R. Namun pada rekonstruksi ini terungkap, ternyata YA lah yang mengeksekusi korban R hingga tewas. Reza Meldelianti, Silampari TV. Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau terpaksa nunda pelayanan vaksinasi COVID-19 di seluruh fasilitas kesehatan. Penundaan vaksinasi ini lantaran stok vaksin COVID-19 di Dinkes lagi kosong. Dan 1 minggu ini vaksinasi di kota Sebiduk Semari diberhentikan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau, Erwin Armaidi membenarkan, saat ini stok vaksin COVID-19 yang dimiliki Dinkes tengah kosong, sehingga pelaksanaan layanan vaksinasi untuk sementara dihentikan. Terkait persoalan kosongnya stok vaksin di Lubuk Linggau, Dinas Kesehatan sudah mengajukan permintaan dengan jemput bola ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, sampai menunggu datangnya stok vaksin dari Dinkes Provinsi. Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau akan terus menginformasikan ke masyarakat bagi yang belum divaksin untuk bersabar dan menunda datang ke fasilitas pelayanan kesehatan atau ke gerai vaksin. Untuk vaksin COVID-19 ini sekarang posisinya kosong ya, di Kota Lubuk Linggau ini sudah habis, sehingga kita pelaksanaan vaksinasi sementara kita tunda dulu menunggu vaksin yang biasanya kita ambil di provinsi. Kita masih menunggu dari Dinas Kesehatan Provinsi apakah vaksin COVID itu sudah tersedia. Sejak masuk Oktober ini, jadi di ujung-ujung September sebenarnya sudah menipis stok kita. Kita juga sudah berkontak dengan provinsi dan mulai masuk awal Oktober itu memang sudah tidak ada lagi. Jadi seminggu ini sudah kita nyatakan bahwa kita tidak lagi melaksanakan vaksinasi untuk COVID-19 karena memang stok vaksin kita sudah kosong. Sementara itu, untuk capaian vaksin 1 sudah tercapai 81,66% atau 160,863 orang. Vaksin kedua 63,93% atau 125,924 orang. Vaksin ketiga 21,44% atau 31.642 orang. Dan vaksin keempat untuk nakes sudah 36,89% atau 719 orang. Reza Meldelianti, Silampari TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus nutup ke Silamparis Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silamparis Pekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Ku Mangyadi bersama kru yang begawe mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya Ketegale.